Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Kita pasti pernah mengikuti pertandingan-pertandingan di televisi yang sangat membahayakan, menakutkan, bahkan menjijikkan. Mengapa mereka mau melakukan perlombaan tersebut? Jawabnya, karena ada hadiah yang akan didapatnya. Banyak orang sampai menderita dan bahkan kematian hanya untuk mendapatkan hadiah. Penderitaan di dunia ini pasti dialami oleh orang Kristen. Tentu penderitaan yang dimaksud di sini bukanlah hukuman akibat tindakan kejahatan. Sebab jika penderitaan itu karena kejahatan, penderitaan itu ialah hukuman atas dosanya. Tetapi yang dikatakan, jika kamu dicerca, dijelek-jelekkan, dan difitnah karena nama atau demi kepentingan Kristus. Untuk hal seperti itu, ini firman Tuhan menegaskan, berbahagialah kamu. Alasannya adalah karena kamu memiliki roh Allah yang menguatkan dan menghibur kamu. Roh Allah juga merupakan roh kemuliaan yang akan membawa kamu melalui semua kesukaran, mengangkat kamu melewati dengan penuh kemuliaan, serta mempersiapkan dan memateraikan kamu untuk kemuliaan yang kekal. Roh kemuliaan ini ada padamu, diam di dalammu, dan mendukung engkau, serta berkenan denganmu. Karena itu, bukankah suatu kebahagiaan dan keistimewaan jika seorang Kristen menderita karena Kristus? Penderitaan bagi orang Kristen justru menghasilkan ketekunan iman. Karena yang pertama, orang yang disertai roh Allah tidak akan merasa sengsara betapapun beratnya penderitaan. Berbahagialah kamu, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Yang kedua, penghujatan dan cercaan yang dilontarkan orang-orang jahat atas orang-orang baik, diterima roh Allah sebagai dilontarkan pada dirinya atau kepada Allah sendiri, karena mereka ia difitnah. Yang ketiga, ketika orang-orang baik dijelek-jelekkan karena nama Kristus, maka Roh Kudus dipermuliakan di dalam diri mereka. Ada dua alasan mengapa orang Kristen mengalami penderitaan. Yang pertama, melalui penderitaan orang Kristen dapat ambil bagian dalam penderitaan yang telah dialami oleh Yesus Kristus. Yang kedua, karena orang Kristen menderita karena nama Kristus, berarti hal ini bertujuan supaya Tuhan dipermuliakan. Sejarah gereja membuktikan bahwa justru melalui penderitaan nama Tuhan semakin dikenal di Yerusalem. Kristen yang mengikuti jejak Yesus tidak akan luput dari serangan dunia ini. Serangan kepada iman Kristen
harus diterima dengan sukacita dan tidak perlu malu sebagai pengujian kemurnian iman kepada Kristus. Penindasan terhadap iman Kristen tidak seharusnya menyebabkan kehancuran, justru semakin menguatkan komitmen kepada Tuhan. Penderitaan dapat juga dilihat sebagai upaya pemurnian dari Allah, karena penderitaan berguna untuk membentuk karakter dan mengkokohkan iman kita. Oleh karena itu, kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Dia, agar Dia mengaruniakan kita kuasa untuk memampukan kita keluar dari penderitaan sebagai pemenang. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu.